Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ishak Hermanto. Saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan pada proyek Manatuto Tunatarbura Road. Jadi pada studi kelayakan ini akan dijelaskan tentang kelayakan dari konstruksi jalan Manatuto Nattabora yang di bagian akhirnya akan berfokus pada analisis kelayakan ekonomi yang akan menjadi penentu apakah proyek ini layak digunakan atau tidak. Nah, pada proyek ini digunakan dua macam tools, yaitu Net Present Value atau NPV dan Economic Internal Rate of Return atau IRR. Terus skenarionya terdapat 4 skenario, yaitu skenario 0, yaitu tanpa adanya proyek atau jalan itu sendiri. Terus yang skenario 1 yaitu repair atau rehabilitasi dan rekonstruksi dengan lebar jalan 4,5 m dengan TSD surfacing dan 1 meter bahu jalan pada masing-masing sisi jalan. Untuk yang skenario 2, dia hanya rekonstruksi dengan 4,5 meter TSD surfacing dan 1 meter bahu jalan pada masing-masing sisi jalan. Skenario 3 yaitu rekonstruksi dengan lebar jalan 6 meter aspal konkret dan 1 meter bahu jalan pada masing-masing sisi jalan. Terdapat 5 ruas yang akan dianalisis sebagai berikut, dapat dilihat pada slide. Terus untuk perhitungan cost-nya, yang pertama itu pelebaran badan jalan dan bahu jalan. Ada jalan existing yaitu lebar badan jalannya 4,5 meter dan bahunya 0,5 m. Skenario 1 dan 2 lebar jalan 4,5 m dan bahu jalan 1 m. Untuk skenario 3 lebar badan jalan 6 m dan bahu 1 m. Terus untuk annual maintenance cost per kilometernya itu berbeda-beda. Untuk skenario 0 dia maintenance cost rata-ratanya sekitar 11.541 US dollar sampai 23.730 US dollar. Untuk yang skenario 1 sampai 3 rata-rata annual maintenance cost-nya dia lebih murah, yaitu 4.200 US dollar sampai 5.140 US dollar untuk semua ruas jalan. Terus untuk road works cost per kilometer untuk skenario 1 dan 2 cost rata-ratanya sebesar 390.000 US dollar, dan untuk skenario 3-nya dia lebih mahal karena menggunakan aspal dan lebar badan jalannya lebih lebar, yaitu 800.000 US dollar. Terus untuk bridge and special carport cost per kilometer untuk skenario 1 dan 2 sebesar 175.000 US dollar, dan untuk skenario 3 yaitu 225.000 US dollar. Total construction cost per kilometernya berbeda-beda dari yang tadi sudah dijelaskan, untuk kita total semua. Dan dapat dilihat sebagai berikut untuk masing-masing skenario dan untuk masing-masing ruas jalan. Nah, sehingga didapat total cost untuk semua ruas jalan dari semua proyek, yaitu untuk construction cost-nya skenario 1 52,3 juta US dollar, skenario 2 55,4 juta US dollar, dan skenario 3 76,2 US dollar. Untuk annual maintenance-nya skenario 0 yaitu 1,5 juta US dollar, skenario 1 0,43 juta US dollar per tahun, dan skenario 2 0,42 juta US dollar per tahun, skenario 3 0,37 US dollar per tahun. Untuk maintenance-nya yang tanpa proyek itu dia lebih mahal daripada yang dia ada proyeknya per tahunnya. Nah, ini contoh tabel perhitungan cost-nya dapat dilihat di samping. Kemudian ini juga ada surface course, bridge and box culvert construction, drainage slope, dan sebagainya. Terus untuk data engineering untuk analisis ekonominya sebagai berikut. Ini untuk road characteristic and cost per kilometer disajikan dalam 1.000 US dollar.
Kemudian untuk roadworks and bridge or culvert cost per kilometer disesuaikan dalam $1.000 juga, dapat dilihat di tabel berikut. Juga didapat total construction and maintenance cost-nya untuk masing-masing alternatif dan masing-masing ruas jalan sebagai berikut. Terusnya, nah karena ini berhubung dengan jalan perkotaan, makanya benefitnya kita hitung dari dua hal, yaitu penghematan dalam BOK atau biaya operasi kendaraan dan penghematan waktu atau value of time atau waktu tempuh dari Manatuto ke Natagura. Nah ini BOK-nya dinilai karena meningkatnya kondisi jalan yang dia ada proyeknya, sehingga BOK yang ada proyeknya lebih murah daripada yang tidak ada, sedangkan POT-nya juga sama karena jalan tersebut sudah lebih bagus, otomatis dia waktu tempuhnya lebih singkat. Keuntungan lainnya, tenaga kerja lokal atau ekonomi lokal di sekitar jalan pasti juga akan meningkat, serta tenaga kerja lokal untuk maintenance jalan tersebut juga lebih meningkat daripada tidak ada proyek. Bisa adanya social benefit, itu seperti kemudahan akses untuk perdagangan, pendidikan, kesehatan, komersial, dan fasilitas administratif, serta nilai sisa dari jembatan dan gorong-gorong yang kita tinjaunya kan hanya 20 tahun, tapi dia bisa sampai 40 tahun. Sisi benefitnya ada 3, yaitu normal pada saat kondisi normal traffic, generated traffic, dan induced traffic. Nah, ini bisa kita lihat distribusi benefitnya berdasarkan ruas jalan. Ini juga. Nah, kalau ini distribusi benefit berdasarkan skenario-nya dia. Terus untuk analisis ekonominya, evaluasi pada tahun ke-20. Nah, ini berdasarkan ADB, ketentuan dari ADB, yaitu proyeknya dikatakan layak kalau NPV-nya dia lebih dari 0 atau NPV-nya positif, dan IRR-nya atau internal rate of return-nya dia lebih besar dari 12%. Nah, dari hasil analisis ekonomi dengan suku bunga 12%, dari skenario 1 didapatkan IRR 15,6% dan NPV-nya dia positif, yaitu 9,678 juta $. Skenario 2 IRR-nya 11,7% dan NPV-nya positif dengan total 6,246 juta $. Sedangkan skenario 3 dia IRR-nya 8,8% dan NPV-nya negatif, yaitu 10,99 juta $. Sehingga skenario 3 ini tidak bisa kita usulkan karena IRR dia di bawah 12% dan NPV-nya negatif, tidak memasuki ADB, pedoman ADB tersebut. Nah, ini untuk hasil analisis ekonominya bisa dilihat di tabel berikut. Kemudian kesimpulan dan rekomendasinya. Kesimpulannya, menurut ADB loan tadi, dengan NPV 0 dan IRR lebih besar dari 12, maka yang masuk hanya skenario 1 dan 2. Skenario 1 NPV-nya 9,678 juta $, dan skenario 2 NPV-nya 6,246 juta $. Sedangkan IRR-nya pada skenario 1 15,6% dan skenario 2 13,7%. Sehingga dapat dilihat bahwa skenario 1 ini lebih menguntungkan daripada skenario 2. Nah, sehingga di konsultan yang merencanakan tersebut merekomendasikan untuk skenario 1 berdasarkan NPV loan, karena NPV-nya seperti sudah dijelaskan tadi lebih besar daripada NPV skenario 2 dan IRR-nya lebih besar daripada IRR skenario 2. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.